Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal Terra Classic atau Lunch atau Luna Classic ya, sesuai dengan requestan dari teman-teman di kolom komentar. Hari ini ada yang request dari Dani Mehda. Bang, request USTC sama Lunch tanggal 14 Juni. Ada event testing USTC repeg sama burn 1 miliar token launch. Apa pengaruh sama harganya nanti? Oke, ada dua koin yang di request atau dua token ya. Yang pertama adalah si USTC. Ini adalah UST Terra, teman-teman. Tokennya Terra yang kemarin itu dibikin kemudian bermasalah ya karena di backup sama US dollar. Di backupnya pakai Bitcoin dan harga USD turun. Padahal ini sebenarnya kan stable coin. Tapi stable coinnya kok turun tidak 1 banding 1 dengan dolar. Tentunya ini stable coin yang sudah tidak stabil, teman-teman. Harganya drop dan lumayan signifikan. Meskipun ada di peg, kalau menurut saya sih ya nggak akan terlalu ngefek juga ya. Apalagi kalau di pegnya terlalu banyak ya bisa jadi inflasi juga, teman-teman. Apakah Luna kalau di burn harganya bisa naik? Kalau kita lihat di sini dari komennya itu dia di burn 1 M. 1 M ini 1 miliar ya maksudnya. Aku sendiri sih coba cari infonya. Kayaknya yang ini ya mungkin ya. Staking Luna Classic itu capai 1 triliun. Burn melonjak hingga 63 miliar, memicu harganya rally. Ini cukup baru sih beritanya, teman-teman. Jadi kabarnya ada jumlah rekor staking yang akhirnya meningkat sampai 1 triliun. Ini lumayan banyak karena kalau kita perhatikan dari jumlah token Luna yang beredar itu kan sekarang sudah berada di 5,8, berapa nih? 5,8 triliun. Jadi 5 triliun 840 miliar koin. Jadi sangat-sangat banyak ya. Sementara yang di burn kalau bisa 1 triliun itu sudah sangat-sangat banyak. Tapi kan yang di burn itu hanya berapa tadi itu? Mana beritanya? Yang ini ya. Yang di burn itu 63 miliar. Ya, nggak terlalu ngaruh lah guys. Kalau kita lihat dari supply-nya aja tuh 5 triliun 840 miliar loh. 840 miliar aja. Kalau kalau segitu aja supply-nya, kalau yang di burn hanya 63 miliar ya nggak terlalu ngefek. Apalagi ini kan 5 triliun token. Jadi itu sangat-sangat banyak. Jadi menurut saya sih burn sejumlah itu nggak akan terlalu ngaruh kecuali yang di burn 1 triliun Luna. Nah itu baru ngaruh sama pergerakan dari market atau harga dari Luna ya. Luna sendiri memang sebuah project yang banyak sekali sebelumnya. Project yang mereka kerjakan tuh banyak banget teman-teman. Tapi setelah Do Kwon ditangkap, project Luna ini bubar ya, collapse. Itu bisa dibilang Luna masuk ataupun berganti dikontrol sama community mereka, sama komunitas dari Luna. Tentunya ini berasal dari orang-orang yang memang punya kemampuan ya, dia memberikan sumbangsi ilmunya mereka untuk mendevelop project Luna, melanjutkan projectnya Luna. Tapi ya kalau project yang dikendalikan sama community biasanya arahnya nggak bakalan terlalu uh, menjurus seperti layaknya dia dipegang oleh satu nahkoda. Jadi kalau yang namanya kapal tuh kan mengemudi kapal laut, teman-teman, pasti nahkodanya satu supaya dia yang memberikan arah market bakalan kemana atau project bakalan kemana. Tapi kalau dipegang sama komunitas yang sifatnya desentral, itu biasanya arahnya bisa kemana-mana. Kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan, ujung-ujungnya ya itu, teman-teman. Jadi itu sudah terjadi pada banyak project yang dipegang sama komunitas. Jarang banget ada yang grow. Ini jarang ya, bukan nggak ada, tapi masalahnya jarang, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka nggak terlalu rame sih. Projectnya masih jalan, teman-teman. Cuma Terra 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 klasiknya atau Terra Lunanya ini dia nggak terlalu banyak update ya, dari news nggak terlalu banyak update karena memang ya siapa yang punya waktu untuk melakukan posting tiap hari, tentunya enggak ya. Nah, ini ada jumlah atau metrik teman-teman dari launch Luna Classic yang berhasil di burn itu sudah sebanyak
berapa nih? 256 juta dalam 7 hari terakhir. Lumayan banyak, dan total supply yang sudah berhasil di burn itu baru 63 miliar. Ini sejak Mei 2018 sampai 2000 sorry di 18 Mei 2022 itu baru sekitar 63 miliar saja yang di burn. Artinya adalah sangat-sangat kecil kalau dibandingkan sama supply yang beredar itu sampai 5,8 T. Sangat-sangat banyak, teman-teman. Tapi ini masih mending daripada nggak ada sama sekali, ya kan? Nah, itu, teman-teman. Jadi, ini adalah sebuah usaha dari komunitas mereka untuk mendongkrak harga Luna. Saya rasa sih kalau Luna memang mau naik harganya tinggi, ya tentunya harus lebih banyak di burn. Dan itu mayoritas di burn-nya melalui wallet atau transaksi yang terjadi di Binance. Ini ya Binance. Kemudian sisanya ada di Lunatic token, itu sekitar 3% aja. Di Maxi 1,6%. Ya tetap yang paling mayoritas di Binance. Itu apakah USD sama Luna harganya naik setelah di burn? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, nah, enggak ya, enggak ngaruh teman-teman. Karena di burn-nya terlalu sedikit sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Luna sendiri, dia masih bergerak dalam channel penurunan teman-teman, dan sekarang harganya ada di kisaran 0,000911, yang mana dia masih bergerak dalam sebuah descending channel dalam proses penurunan harga. Kalau bagi saya sih untuk sekarang Luna belum ada momentumnya untuk bullish. Sebenarnya dari segi volume perdagangan ini udah mulai bagus. Hanya saja dari segi smart money ternyata nggak terlalu bagus. Teman-teman, smart money-nya kosong. Takut semuanya mau masuk ke Luna. Nanti nanti kenapa-kenapa ya teman-teman. Jadi ya bisa dibilang market kayaknya masih dalam posisi wait and see. Ya untuk melihat potensi daripada Luna. Tapi ini bukan berarti loh Luna nggak bisa naik harganya ya. Karena biasanya koin-koin yang udah downtrend lumayan dalam, apalagi koin-koin yang mungkin nggak diperhitungkan, itu sesekali bisa aja wheels-nya agak jahil. Jadi dinaikin harganya sehingga mengundang banyak orang yang FOMO, tentunya itu bisa jadi kesempatan untuk mereka exit dengan keadaan profit. Tapi yang paling penting sih untuk sekarang bagi saya adalah Luna masih dalam project yang bisa dibilang saya sendiri nggak terlalu rekomen untuk teman-teman melakukan pembelian atau investasi di sini karena proyeknya udah bisa dibilang reputasinya udah bermasalah. Tapi kalau untuk yang suka spekulasi, ya itu terserah teman-teman sih. Untuk level sekarang Luna berada di level supportnya teman-teman. Kalau dia breakdown dari area support 0,00008 itu berarti sinyal yang negatif, masih ada kemungkinan buat bearish turun ke 0,000067. Itu sih buat sekarang teman-teman. Begitu juga dengan Terra ya. Kalau Terra juga nggak terlalu ngaruh sih menurut saya. Untuk sekarang market lebih baik fokus sama project-project yang memang jelas-jelas aja. Bahkan project-project yang jelas seperti Matic, kemudian Cardano juga dianggap sebagai security, harganya anjlok juga. Apalagi koin-koin yang reputasinya udah bermasalah. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan buat Luna. Semoga bisa bermanfaat. Kita mau introduce, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau join diskusi ataupun mendapatkan informasi soal Bitcoin dan market crypto, silakan untuk join ya di komunitas kami di portal informasi update news Bitcoin serta grup seputar investasi. Jadi gitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.